Kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi GKI Gatot Subroto via online. Sebelum kita memasuki sapaan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini, inilah kami anak-anak-Mu yang setia untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan yang hendak menyapa setiap hati kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, ada banyak berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di waktu yang singkat ini ya Tuhan, kami mau untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang senantiasa menyapa hati kami dengan lembut. Biarlah ya Tuhan tuntunan Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kami, agar kami mampu untuk mengerti akan firman Tuhan, kami dapat memelihara firman Tuhan, dan terlebih lagi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengundang kita untuk bersama-sama membuka bacaan kita yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat ayat ke-6 sampai 9. Bacaan kita akan terambil dari surat Filipi pasalnya yang keempat ayat ke-6 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memasuki masa Prapaskah yang kedua. Renungan doa kita pada pagi hari ini bersama-sama mau menyapa kita sebagai sebuah apresiasi atas kerinduan kita yang mau untuk menelisik cara hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk selalu diubahkan dalam Kristus. Kita juga mau menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memberi diri untuk dipakai olehnya, menjadi perpanjangan tangannya bagi lingkungan yang kita hidupi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat Filipi ini menyapa kita untuk mengapresiasi akan keterbukaan diri kita yang mau untuk senantiasa belajar, senantiasa diubahkan, dan senantiasa mau mengikuti teladan-teladan Kristus. Dalam apresiasi ini juga kita bersama-sama sebenarnya diajak untuk belajar mengekspresikan diri. Terlebih lagi untuk mengekspresikan rasa di dalam diri kita masing-masing begitu ya. Saat kita memilih untuk hidup beriman di dalam Kristus Yesus, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang keadilan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, itu yang sebenarnya perlu untuk kita ekspresikan di dalam kehidupan kita. Sudah banyak sekali teladan yang Tuhan contohkan dalam kehidupan kita, baik ketika kita melihat teladan Tuhan dari firman Tuhan, ataupun juga dari pengalaman hidup saudara seiman kita, maupun juga pengalaman-pengalaman orang lain yang ternyata sedang mencerminkan akan cinta kasih Tuhan. Dan dari bekal yang banyak itu, saudara-saudari, demikianlah juga kita diajak untuk mau mengekspresikan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu menjadi sukacita
dan damai sejahtera bagi banyak orang. Mungkin memang selama kita memasuki masa prapaskah, kita diajak untuk lebih berintrogasi diri begitu ya, untuk mengenali diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk lebih melihat, menelisik ke dalam diri kita, apakah kita memang sudah menjadi pelaku firman Tuhan atau belum. Dan mungkin suasana yang seperti itu membuat kita sering merasa khawatir, sering membuat kita merasa cemas. Apakah memang kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita malah jauh kehidupan kita dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah kekhawatiran itu, di tengah kerapuhan kita, di tengah ketidakberdayaan kita, Tuhan kita itu senantiasa memelihara setiap hati dan pikiran kita. Tuhan kita senantiasa menggandeng dan merangkul kita dalam cinta kasih-Nya. Jadi walaupun kita merasa khawatir, walaupun kita merasa cemas, jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan Allah itu selalu mendampingi kita. Dan biarlah setiap damai sejahtera Tuhan yang senantiasa diberikan bagi kita, itu juga yang memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan, untuk dapat menerima hikmat dari Tuhan, sehingga kita mampu menjadi pekerja Kristus yang terus mau bertumbuh di dalam iman dan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama bersatu dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang mau untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mau disapa oleh kelembutan akan firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami di pagi hari ini ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami mau belajar bersama-sama untuk lebih mengekspresikan cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami saat ini mau mengekspresikannya di dalam doa ya Tuhan. Kami mau bersama-sama berdoa untuk pergumulan yang dialami oleh bangsa dan negara kami, di mana pada hari-hari terakhir ini kami mengalami banyak kekhawatiran ya Tuhan, terlebih lagi dengan info ataupun berita-berita adanya mafia, adanya kecurangan, adanya ketidakadilan yang mungkin sedang melanda di dalam pemerintahan kami ya Tuhan. Kami mau bersama-sama mendoakannya ya Tuhan, sehingga hikmat dan juga kebijaksanaan dari Tuhanlah sebagai pemimpin bangsa dan negara kami ini terus tercurah bagi setiap orang ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini dapat hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kesejahteraan, dan juga di dalam keadilan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persekutuan kami, di mana kami mau berdoa untuk setiap jemaat kami, untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang sakit ataupun berada di dalam pemulihan ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya ada penyertaan dari tangan Tuhan melalui obat-obatan, melalui dokter, dan juga melalui keluarga yang merawat ya Tuhan, sehingga setiap saudara kami dapat berpulih, baik secara fisik maupun juga secara imannya ya Tuhan, agar dapat kembali untuk berkumpul bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan di gereja kami ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang bergumul, ataupun mungkin setiap kami yang saat ini juga sedang bergumul ya Tuhan, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pendidikan, ataupun juga pasangan hidupnya ya Tuhan. Engkau yang membantu setiap saudara-saudari kami ini, Engkau yang memberikan kekuatan agar mampu melalui setiap pergumulannya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga mau berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kebahagiaan yang sudah Tuhan titipkan bagi setiap kami, untuk sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami rasakan. Dan kiranya ya Tuhan, kami mampu untuk menjaga setiap sukacita itu, dan terlebih lagi kami mampu untuk mengekspresikannya kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap rangkaian program kegiatan gereja kami, terkhususnya di masa raya Prapaskah ini ya Tuhan. Kami mau bersama-sama berdoa untuk setiap kegiatan, untuk setiap ibadah, untuk setiap acara ya Tuhan yang sudah dirancangkan oleh gereja kami ini, kiranya dapat menjadi berkat baik bagi kami juga bagi masyarakat di sekitar kami ya Tuhan, agar kami dapat membangun persekutuan yang lebih intim bersama dengan Kristus, juga teman seiman kami, agar kami mampu untuk meningkatkan iman kami bersama dengan Kristus.
Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah persekutuan doa pagi online kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.